Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki pertemuan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita saat ini masuk pada pembatal yang pertama. Penulis mengatakan al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah ta'ala kehendaki. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang berlaku zalim atau berlaku syirik yang akan yang akan menjadi penolong-penolongnya. Wa minhu adzabhu li ghairillah, dan di antara bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabri, sebagaimana seseorang menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur. Di pembatal keislaman yang pertama ini, Syekh menyebutkan tentang syirik di dalam beribadah kepada Allah. Dan ini merupakan pembatal keislaman yang banyak terjadi dan paling berbahaya. Apa yang dimaksud dengan syirik di dalam beribadah kepada Allah, yaitu ketika seorang hamba mempersembahkan ibadahnya tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada yang lain. Ya. Seperti dicontohkan di sini, seseorang menyembelih untuk selain Allah. Kita tahu yang namanya menyembelih, ya, berkorban itu adalah hanya dipersembahkan untuk Allah karena dia termasuk bagian daripada ibadah. Kata Nabi SAW, man dzabaha li ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain, ketika seseorang beribadah kepada Allah dan kemudian di situ terkontaminasi dengan kesyirikan yang membuat batal keislamannya, adalah seperti seseorang berdoa. Dikala doa itu seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, dia juga tujukan kepada yang lain. Seperti seseorang berdoa menyebut, ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah saya misalnya. Atau ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah ya, memenuhi kebutuhan hidup saya, misal demikian. Nah, maka ini adalah termasuk bentuk kesyirikan yang terlarang, dan ini akan bisa membatalkan keislaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam dua ayat yang disebutkan di dalam kitab ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah ta'ala kehendaki. Ya, artinya dosa-dosa di bawah kesyirikan, di bawah menyekutukan Allah ini berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun mungkin orang yang mengerjakannya belum sempat bertaubat. Namun bagi orang yang menyekutukan Allah, kalau dia mati dan dia dalam kondisi belum bertaubat dari menyekutukan Allah dalam beribadah ini, maka selama-lamanya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan pada ayat yang berikutnya Allah menyebutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Jadi selama-lamanya dia tidak akan pernah masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu kesyirikan ini, min ansar, dari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pembatal keislaman yang pertama, mudah-mudahan kita dijauhkan darinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.